ada lele. Lele itu ada lele Sangkuriang. Kemudian nila tadi lah tahu kan, yang disampaikan oleh Pak Menko ada kemudian gurami. Nila itu ada dua, nila yang biasa sama nila merah. Kemudian ada gurami, ada patin, ada mas, ikan mas. Kalau luas balainya itu 1,4 hektar. Tapi kalau untuk kolamnya kurang lebih sekitar 8 ribuan lah kita persegi. Kolam. Nah, kalau masalah modal itu kita ada kategori ya. Pertama itu untuk pembenihan itu tersendiri. Kalau beda perhitungannya kalau kita pakai untuk pembesaran. Tapi berhubung di sini kan balai begini, kita pakai yang pembenihannya aja. Jadi kalau di pembenihannya ini itu tergantung lagi sama jenis ikannya. Biaya modalnya untuk lele itu akan berbeda sama dengan nila, berbeda lagi sama dengan gurame, berbeda lagi dengan jenis ikan yang lainnya. Jadi yang mana nih contohnya nih? Nila aja ya. Nila aja, kalau untuk nila ukuran ini kolam penederan ini. Kalau kolam pemijahannya sana 10 kali 10. Itu biasa dipakai kata Pak Hermanto tadi kan 150 betina, 50 jantan kan. Nah, itu pakannya bisa dihitung melalui bobot ikannya. Misalnya bobot ikannya per ekornya itu 200 gram alias 2 on, dikalikan aja 200. Nanti dapat 4 kilo berarti kan? 40 kilo berarti. Dari 40 kilo itu kita ambil berat biomasanya kurang lebih sekitar 5%. Kalau di sini bisa dikatakan teknologi pembudidayaannya yaitu semi intensif lah. Semi intensif. Nah, kalau tradisional itu kita taruh ikan, nak dikasih makan atau enggak, dia besar kita panen. Itu namanya tradisional. Tapi kalau di sini ada pengawasan kualitas airnya masuk atau enggak, makannya dikasih berdasarkan waktu pagi, siang, sore, ada pengontrolannya. Itu namanya semi intensif. Kalau intensif benar, itu setiap perselang waktu berapa kualitas airnya dihitung, kesehatan ikannya diperiksa. Kalau sini enggak kan, yang penting dikasih makan, di airnya tetap diperhatikan. Kemudian turun berapa seminggu atau 10 hari bisa dia lakukan pengukuran pertumbuhan ikannya. Per peta kolam segini. Kalau ukuran 5 kali 10 ini kurang lebih 20 sampai 30-an ribu. Dari ukuran pertama netas yang pas waktu diambil dari mulut induknya. Nanti panennya yang jadi benihnya yaitu dari 20 sampai 30 itu kisaran 15-an sampai 25.000 ekor yang siap tebar. Berdasarkan ukuran, kalau ukuran 1/3 untuk nila itu Rp150. Kemudian 3/4 3 sampai 4 cm itu harganya Rp200. Kemudian 4 sampai 5 cm itu Rp300. 5 sampai 6 cm itu Rp400. Kita ambil sampel nila aja ya. Kalau yang beda lagi dengan ikan yang lainnya. Itu sebelum kita melakukan penebaran larva yang baru menetas tadi, yang habis diarami selama 5 hari tadi kan, itu kolam dedernya ini, tempat penebarannya ini kita keringkan dulu ya, dikeringkan dulu. Tujuannya apa? Racun seperti amoniak itu bisa menguap dengan menggunakan panas matahari. Kemudian sebelumnya tapi tanahnya dibalik-balik dulu, diaduk dulu biar amoniak yang di bawah tanah itu terbalik keluar bisa menguap. Kemudian dilakukan pemupukan dapur, diisi dapur untuk menaikkan pH-nya. pH idealnya itu di angka 6,5 sampai dengan 7,5 masih bisa kualitas airnya. Kemudian dari segi kasat mata, intinya kalau kita lihat ini kurang lebih seginilah apa namanya kejernihannya.
Nah, ikannya kalau masih ada di situ lincah gitu loh. Tapi kalau udah nggak bagus lagi, biasanya ikannya agak lemas deh, enggak. Sebenarnya ada perhitungannya. Jangan sampai asam. Kalau lagi bawah 5 itu udah nggak bagus lagi. Biasanya ikannya sudah mulai agak stres. Untuk suhu dari mulai 27 sampai dengan 29 masih optimal. Untuk di sini tapi ya, beda tempat beda lagi karena di sini memang panas. Tapi kalau air ngalir di suhu 30 masih aman di sini. Karena kalau siang rasa panas airnya. Itu nggak boleh lebih dari 0,03 miligram per liternya ya. Ada alatnya digital. Kemudian ada fosfat, fosfat itu nggak boleh lebih dari 0,2 kalau nggak salah miligram per. Kalau fosfat itu tinggi, airnya biasanya hijau pekat. Nah, itu fosfatnya tinggi. Kalau masih gini, salam siaman. Tapi kalau hijaunya sudah pekat, sudah kental, itu fosfatnya tinggi biasanya. Kemudian ada lagi pemeriksaan ini penyakit. Cuma pemeriksaannya di sini manual. Kecuali ada kematian baru kita bawa ke lab Pusikandu. Pemeriksaan ikan terpadu ada di kantor atas. Nah ya, itu yang sering terjadi di sini ini jamur. Tapi jamur itu infeksi sekunder, bukan penyebab utama. Dia biasanya terjadinya infeksi jamur itu ada penyebab yang lainnya dulu. Primer, mungkin karena luka atau ada parasit. Parasit itu yang nempel biasanya, kayak kuku, ada kuku, ada jenis Cryptogyna. Nah, ikannya kan ditempelin parasit tuh, misalnya sakit atau bekas kena gigitan. Nah, bekas kena gigitannya itulah nanti yang tumbuh jamur. Bobot ikannya, misalnya kan taksiran tadi kan 20.000 sampai dengan 30.000 ekor ya. Sampling per berat ikannya dari awal tebar tuh mungkin beratnya 0,07 gram misalnya atau 0,03 gram dikalikan 20 sampai 30.000, nanti dapat berat totalnya berapa, diambil sebanyak 10% dari itu. Nah, itulah pakannya setiap hari, 10% dari berat semuanya. Jadi kalau beratnya kita anggap 0,01 dikalikan 20.000, pengawasannya setiap hari dicek kualitas airnya, kondisi ikannya sehat apa enggak, airnya masih membuat ikannya nyaman atau enggak. Di musim-musim tertentu kayak kemarau gitu, nggak bisa produksi gitu. Kadang banjir, kolamnya meluap, kadang udah isi ikan gini tahu-tahu banjir hilang ikan. Kondisi alam lah yang prioritas. Sebisa mungkin kita ini ya jaga-jagalah, sedia payung sebelum hujan. Kalau memang udah hujan, kalau bisa ada yang standby di sini memantau kondisi airnya, masuknya seperti apa. Nah, kalau kemarau jangan sampai airnya udah keburu panas baru mau diganti. Setiap hari dicek, kurang lebih dicek.